Pada kesempatan kali ini saya akan mereview video UTS SRA saya dan saya akan membahasnya per slide. Halo, nama saya Catherine Violeta dari Arsitektur UPH 2019. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah membahas tentang pengaruh COVID-19 dalam bidang pendidikan dan memilih fokus kepada perbedaan social interaction, pelajaran tatap muka dan online. Pengaruh terbesar yang kita alami saat menghadapi pandemik ini adalah kemajuan dalam penggunaan teknologi. Namun dari itu ada sisi negatifnya juga, yaitu bahwa murid tidak terbiasa akan belajar secara virtual. Karena kita sulit untuk berinteraksi, respon yang diberikan juga lambat dan tidak spontan. Banyak distraksi dan karena kita memiliki attention span yang cukup buruk. Kelas virtual tidak akan dapat menggantikan kelas biasa karena interaksi adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada slide ini, judul dan teks pendukung terdiri dari poin penting tidak ada, sehingga kalau sedang menonton tanpa mendengarkan suaranya, kita tidak bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kemudian pada slide yang berikut tidak menggunakan tanda petik. Dalam analisis preseden, saya meneliti 15 preseden dan mencoba untuk mencari tahu tentang derajat social interaction di sekolah itu. Dan saya menemukan ada 3 derajat, yaitu low interaction, medium interaction, dan high interaction. Setiap derajat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pedagogi sekolah, tipe kelas, apakah itu kelas tradisional atau teori atau kelas praktek, dan susunan tempat duduk murid. Di sini saya ingin menegaskan bahwa kelas praktek memiliki interaksi yang tinggi. Pada slide kedua, judul umum tidak ada, yaitu fokus analisis preseden. Lalu poin low, medium, dan high itu mungkin bisa dikasih nomor dan diletakkan di tengah. Kesimpulan daripada analisis preseden saya adalah bahwa rata-rata sekolah berpedagogi social constructivist. Namun ada gaya pembelajarannya teacher-centered. 5 dari 15 sekolah memiliki kelas yang bersifat teacher-centered dengan susunan tempat duduk kolom dan baris. 10 dari 15 sekolah memiliki kelas yang bersifat student-centered dengan susunan tempat duduk seperti itu. 14 dari 15 sekolah memiliki pelajaran praktek baik itu musik, sains, seni memasak, dan lain-lain. Namun kelas teori atau tradisional lebih banyak dibanding kelas-kelas praktek. Padahal dalam kelas praktek intensitas interaksinya tinggi. Dari sana kita bisa. Pada slide ketiga ini seharusnya judul muncul terlebih dahulu. Dan sebenarnya saya hanya menekankan kesimpulan nomor 5-7. Namun tidak terlihat secara visual bahwa itu yang ingin dibahas. Lalu penyusunan gambarnya juga tidak rapi. Kemudian mungkin setiap poin yang nomor 5-7 itu bisa dibawa dari setiap gambar yang ingin ditunjukkan. Dan di sini kesimpulannya seharusnya pakai dash atau hyphen saja, nggak usah pakai nomor, karena kesimpulannya itu terdiri dari jumlah atau nomor. Kita lihat bahwa ada permasalahan di mana interaksi murid tidak tinggi saat berada di kelas teori karena interaksi yang minim, sehingga mereka menyadari bahwa kelas praktek itu lebih menyenangkan dan menarik karena tingkat interaksi yang tinggi. Pada kelas tradisional, murid hanya duduk, mendengar, membaca, menulis, dan membuat tugas. Pada kelas praktek, murid dapat belajar tentang dunia atau realitanya. Dan tentang kelas praktek juga membantu murid mendapatkan pengalaman baru. Dan kelas praktek juga lebih menarik dan seru. Dan dari kelas praktek kita dapat berkolaborasi dengan yang lain. Setelah dipikir-pikir lagi, ternyata guru memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya interaksi di dalam kelas. Sebagai preseden tambahan, lanjut ke slide yang keempat, ini judulnya juga tidak ada, dan ini kan sebenarnya membahas tentang problem formulation.
Nah, problem formulation ini seharusnya ditulis. Lalu gambar dengan apa yang disampaikan itu juga tidak sesuai. Dan kalaupun sesuai, itu proporsi ukuran gambarnya beda-beda dan penyusunannya tidak rapi. Mungkin gambar yang ini cocok berada di slide sebelumnya, karena ini termasuk analisis preseden. Bahkan saya meneliti 3 preseden yang bukan berhubungan dengan sekolah, namun berhubungan dengan relasi antara guru dan murid. Kali ini di office, yaitu ada pekerja dan atasannya. Untuk dapat melakukan interaction, open plan office dipilih sebagai opsi office, karena interaksi dapat terjadi dengan spontan, dan penempatan ruang atasan menjadi penting, apakah ia dapat menyatukan pekerja-pekerjanya atau tidak. Dan yang saya ingin tambahkan dari sini adalah 2 dari 15 sekolah memiliki ruang guru di tengah sekolah, sehingga kelas mengelilingi ruang guru. 7 dari 15 sekolah, ruang gurunya berada di suatu pojokan, yang mungkin untuk mendapatkan suasana privasi. 4 dari 15 sekolah, ruang gurunya terletak di beberapa titik sekolah. Karena kelas tradisional memiliki interaksi yang rendah, murid menjadi bosan berada di dalam kelas. Namun kelas praktik dapat menghasilkan kolaborasi, dan murid dapat memilih pelajaran apa yang mereka minati. Dan karena guru memiliki peran yang penting dalam menghasilkan interaksi, bagaimana jika penempatan ruang guru menjadi penting agar terjadi peluang untuk murid dapat berkolaborasi dengan guru. Pada slide kelima, judul dan teks pendukung untuk gambar sebelah kiri itu tidak ada. Dan mungkin gambar yang sebelah kanan itu bisa ditaruh di slide yang terpisah dan dikasih teks. Di sini juga membahas what if, namun teks pendukungnya tidak ada.